kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati pikiran kami, layakkan kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 8. Yang menjadi judul perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Saya akan membacakan di ganjil dan saudara-saudari ayat genap. Sudah dapat semua? Dapat. Mazmur berapa? Mazmur 25 ayat 1 sampai 8. Oke. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah ilmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Yang menjadi judul dari khotbah kita hari ini yaitu hidup di jalan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita berada dalam situasi yang sulit? Pernah. Dan adakah di antara kita yang merasa senang berada dalam situasi terus-menerus? Ataukah di antara kita ada yang berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kesulitan hidup? Pasti tidak kan? Dan apa yang harus kita perbuat ketika nampaknya tidak ada jalan keluar, yang ada persoalan dalam setiap kehidupan kita, dan apa yang menjadi jalan keluarnya dalam setiap kehidupan kita? Saudara-saudari, saya tidak meminta kita untuk menjawab seluruh pertanyaan tadi. Saya hanya mengajak kita untuk menyadari dan mengakui bahwa sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami kesulitan karena berbagai alasan, dan kita mau segera bebas dari kesulitan itu serta berupaya semaksimal mungkin, ataupun dengan cara melakukan yang baik dan yang jahat. Pasti melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan situasi sulit yang pernah dan sering kita alami juga dialami oleh Raja Besar Israel, yaitu Daud. Situasi sulit diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya di pasal 25 ini. Bukan dia sekaligus mengungkapkan sumber kesulitannya itu dan apa yang harus dia lakukan dalam situasi tersebut. Pertama-tama Daud curhat kepada Tuhan bahwa dia sedang berada dalam situasi sulit dan membawa dia dalam situasi terburuk dalam hidupnya dengan penuh kejujuran. Daud menyadari bahwa situasi sulitnya itu terutama disebabkan oleh tindakannya sejak masa mudanya yang tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran. Bisa kita lihat di ayat 7 sampai dengan 11 yang akan saya bacakan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Memang tidak tahu pasti situasi apa yang sedang mempengaruhi
teks ini, namun di ayat 7 memberikan petunjuk atau mengindikasikan situasi ketika Daud masih muda, yaitu ketika Daud dikaitkan dengan usia mudanya, maka yang lebih memungkinkan adalah dosanya. Ketika berzina, kita tahu si Daud yang berzina dengan Batseba sekaligus membunuh suami dari Batseba tersebut dengan pedang musuhnya. Berikutnya, Daud mengekspresikan perasaan-perasaan berada dalam situasi sulit, yakni rasa bersalah atau tidak nyaman atau tidak tentram, dan ada rasa malu dalam dirinya dan merasa terhina karena musuh juga beri-ria, kebingungan dan merasa sengsara, menderita dan tersesat. Dan ataupun dapat kita lihat di ayat 17, yaitu merasa sulit, luar biasa, kesulitan yang menakutkan. Dan saya akan membacakannya di ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Baiklah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa bersalah Daud yang cukup menyakitkan, bahkan aneka perasaan lainnya tercermin dalam teks ini. Di ayat 8, dia menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Dia menganggap dirinya sebagai orang sesat, dan di ayat ke-11 dia kembali berseru. Begini firman Tuhan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Dan di ayat 18 dia kembali memohon kepada Tuhan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Sekali lagi, Daud menyadari bahwa situasi sulit yang dihadapinya itu ada hubungannya dengan dosa, kesalahan, kelangkaran, ataupun kebodohan, dan kekurangannya sejak masa muda. Dan dia merasa tidak nyaman dengan situasi sulit. Namun seluruh keluh kesahnya ataupun kegelisahannya dia sepenuhnya berserah kepada Tuhan, mencari hikmatnya dan bukan mencari jalan yang lain. Mencari Tuhan dalam situasi sulit di saat-saat memprihatinkan sangatlah luar biasa jika kita mencari Tuhan dalam situasi sulit. Terkadang dalam setiap kehidupan kita, di saat mendapatkan kesulitan, pasti mau berjalan di jalan yang sesat ataupun melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Seperti telah kita catat tadi, walaupun menyakitkan, Daud tetap mengakui dosa-dosanya saat itu, tetapi juga dosa-dosa pada masa mudanya dia tidak menganggap enteng dosa-dosanya itu. Dan dia berkata, dosaku tidak seberapa, saya masih anak-anak waktu itu, belum disidihkan. Dia juga tidak membandingkan dirinya dengan musuh-musuhnya, ataupun dengan berkata, dosaku tidak seberapa, saya masih anak-anak waktu itu, belum disidihkan. Dia juga tidak membandingkan dirinya dengan musuh-musuhnya dengan berkata seperti, saya memang bersalah, tetapi dosa-dosa mereka juga jauh lebih banyak daripada saya. Dan intinya, Daud tidak mencari-cari alasan untuk membela kesalahannya, ataupun tidak mencari kambing domba hitam atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Dia mengakui dosa-dosanya itu dan memohon pengampunan Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih setianya tidak berkesudahan. Jadi langkah penting yang harus kita lakukan untuk mencari Tuhan pada situasi-situasi sulit adalah memeriksa hati dan mengakui dosa-dosa kita serta bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali ke pertanyaan saya di awal khotbah tadi, pernahkah kita berada dalam situasi sulit? Pasti pernah. Nah, ada banyak alasannya juga. Dan ternyata menjadi orang Kristen ataupun menjadi hamba Tuhan pasti banyak persoalan yang kita hadapi, baik itu dalam keluarga ataupun perekonomian ataupun masalah-masalah dalam pertemanan juga pasti ada. Bahkan juga menjadi orang dekat dengan Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa kita terbebas dari situasi sulit tersebut. Tentu kesulitan yang kita alami berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda juga dosisnya, dan berbeda-beda penyebabnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi sulit kita tercipta karena dosa kesalahan, pelanggaran ataupun kelalaian
ataupun tindakan-tindakan bodoh yang kita lakukan, saya juga yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara kita pada hari ini yang merasa nyaman dan tentram dengan dosa-dosanya. Kita tentu mau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan dan ingin ada rasa damai, dan kita tentu mau mendapatkannya. Karena terbebas dari belenggu dosa, tidak ada seorang pun di antara kita hari ini yang mau hidup terus-menerus dalam situasi kesulitan. Itulah sebabnya segala upaya kita lakukan agar kesulitan itu sebisa mungkin menjauh dari kita. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman, yaitu dari surat Mazmur ini, yaitu Daud, bahwa sesulit apapun situasi sulit ataupun situasi yang kita hadapi dan sebesar apapun dosa-dosa kita, Tuhan pasti mampu melepaskan kita dari kesulitan itu dan pasti mau mengampuni dosa-dosa kita semua demi kemuliaan-Nya dan kebaikan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, dan di saat kita berserah diri dan menyerahkan segala kekhawatiran ataupun kesulitan-kesulitan tadi, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dan Dia mau menunjukkan kasih setianya itu agar kita juga berjalan dalam terang kasih-Nya, berjalan di dalam langkah-langkah Tuhan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita curhatkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mengakui kesalahan kita, ataupun pelanggaran, ataupun kelalaian, atau tindakan bodoh kita yang kita hadapi, ataupun yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan akan membiarkan musuh-musuh bersukacita atas situasi sulit kita. Tuhan pasti menolong dan bahkan membawa kita ke jalan-Nya, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, buat hari ini Tuhan kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan juga setiap aktivitas kami selanjutnya Bapa ke dalam tangan kami selalu. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami, dalam pribadi. Berkati kami Tuhan, berjalan juga sampai ke tempat kami masing-masing. Bapa yang baik, ampun Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah yang menjadi doa permohonan kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Untuk menutup ataupun mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah pada kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua.